Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai soal aljabar dan program linier yang merupakan pembelajaran 2 pada program Guru Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK bidang matematika. Di sini saya akan membahas soal 1 sampai dengan 7. Selamat menyaksikan. Baik, kita ke soal pertama. Di sini, sistem persamaan linier yang ini mempunyai solusi konsisten apabila titik-titik. Ini pilihannya. Oke, pembahasannya. Sistem persamaan linier itu akan konsisten atau akan mempunyai solusi apabila PR tidak sama dengan QS. Ya. Sistem persamaan linier itu akan konsisten atau memiliki solusi apabila PR tidak sama dengan QS. Gitu. Nah, tidak ada jawabannya seperti ini secara langsung. Kita coba kali silang. P dikali S tidak sama dengan Q dikali R. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita cek berapa ada jawabannya. Ini saya menjawab yang D. PS tidak sama dengan QR. Dan jawaban yang benar pun adalah PS tidak sama dengan QR. Seperti itu. Nah, kita ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah perusahaan memproduksi dua jenis perahu karet, yaitu perahu karet berkapasitas 2 penumpang dan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 2 orang membutuhkan waktu 0,9 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 0,8 jam kerja dari bagian perakitan. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 orang membutuhkan waktu 1,8 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 1,2 jam kerja dari bagian kerja perakitan. Jam kerja maksimal yang tersedia dari bagian pemotongan dan bagian perakitan adalah 864 dan 672 jam per bulan. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan $25 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 2 penumpang dan $40 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Fungsi tujuan masalah program linier ini agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal adalah, di sini yang diminta adalah hanya fungsi keuntungan ya. Tadi mana? Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, fungsi tujuan masalah program linier ini ya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Karena yang diminta hanya keuntungan, sebenarnya kita cukup memperhatikan yang ini. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, berarti ini yang merupakan fungsi tujuannya ada di sini, yaitu yang berkapasitas 2 penumpang. Tadi kan ada 2 jenis perahu karet yang diproduksi, yang 2 penumpang dan yang 4 penumpang. Yang 2 penumpang 25, yang 40 penumpang adalah berapa? 40. Jadi kalau yang 25 kita misalkan A, yang 4 penumpang kita misalkan B, berarti fungsi maksimalnya Z sama dengan 25A ditambah 40B. Tuh, betul sebenarnya. Tapi kalau yang dimintanya mungkin adalah model matematikanya seperti itu ya, seperti biasa kita buat tabel seperti ini, dimana kita analisa di sini perusahaan tersebut memproduksi jenis perahu karet ya, 2 jenis yang berkapasitas 2 penumpang, kita misalkan A. Kemudian yang 4 penumpang kita misalkan B. Gitu ya. Dan kita baca lagi di sini. Nah, dibagi dengan waktu pemotongan ya. Nah, perahu karet itu ya ini
ada bagian kerja pemotongan ya untuk pengerjaannya, dan juga bagian perakitan. Berarti ada dua bagian kerja ya, pengerjaan, yang satu pemotongan, yang satu perakitan. Yang di sini yang diketahuinya waktu. Untuk yang dua penumpang itu membutuhkan waktu pemotongan 0,9 jam dan waktu perakitannya 0,8 jam kerja gitu. Sedangkan untuk yang berkapasitas 4 penumpang di sini membutuhkan waktu di bagian di bagian pemotongan 1,8 jam, sedangkan di bagian perakitannya adalah 1,2 jam kerja gitu. Untuk waktu maksimal pemotongan itu 1 bulannya 864, dan waktu maksimal perakitan adalah 672. Nah, yang tadi untuk keuntungan ya, untuk yang dua jenis penumpang itu $25, dan yang 4 penumpang, kapasitas 4 penumpang $40, kita simpan di sini keuntungan atau jet, supaya kita tidak tertukar angka mana yang untuk fungsi keuntungan atau fungsi tujuan, mana yang untuk model matematika untuk persamaan linearnya gitu. Jadi nanti kalau kita membuat model matematika ini, persamaan yang pertama, pertidaksamaan biasanya ya, pertidaksamaan yang pertama, yang ini pertidaksamaan yang kedua. Tetapi kalau untuk yang tadi cukup dilihat dari yang ini tadi, baru satu mendapatkan keuntungan yang ini. Jadi isinya adalah yang A. Maksimal jet adalah 25A ditambah 40B. Yang ini untuk fungsi tujuan, yaitu fungsi keuntungan yang dimintanya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3. Perhatikan aktivitas berikut ini. Yang pertama, peserta didik bereksperimen untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, peserta didik membaca sumber belajar lain untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan lagi ya. Peserta didik membaca sumber belajar lain ya, selain dari yang diberikan oleh gurunya, kemudian membaca objek untuk menjawab pertanyaan lagi-lagi. Kemudian peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini keempat aktivitasnya semuanya untuk menjawab pertanyaan. Mereka bereksperimen, membaca sumber belajar lain, kemudian mengamati objek dan berdiskusi dengan temannya. Berarti aktivitas peserta didik ini termasuk ke dalam apa mengkomunikasikan, apa mengamati, menalar, menanya, atau mengumpulkan informasi. Kalau kita lihat di sini keterangan-keterangan ini ya, langkah demi langkahnya mereka sedang mengumpulkan informasi gitu, karena tidak terlihat sedang mengkomunikasikan ya, tetapi dia betul-betul sedang mengumpulkan informasi dari langkah demi langkahnya. Jadi jawaban yang benarnya memang adalah mengumpulkan informasi. Jadi jawaban yang E. Soal nomor 4. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2, -3, 1, B, -1, 3, -1, dan C 2, 0, 3. Luas dari segitiga ABC tersebut adalah, kita tulis lagi sudut-sudutnya ABC, kemudian ya misalkan kita buat itu menjadi sebuah vektor seperti ini ya, menjadi vektor. Maka untuk mencari luas segitiga ya, luas daerah segitiganya yaitu bisa kita rumuskan dengan L sama dengan setengah kali panjang vektor AB dikali vektor AC. Oke, tinggal kita cari vektor AB-nya berapa, kemudian vektor AC-nya berapa, kemudian dikalikan, baru kita cari setengah panjangnya. Untuk vektor AB, berarti yang B ini dikurangi yang A, gitu kan? Hasilnya ini, -1 dikurangi 2, -3, -3 dikurangi -3, 6, -1 dikurangi 1, -2.
Begitu pula untuk yang AC. Berarti C dikurangi yang A. Ya, yang C ini tulis lagi dikurangi yang A. Sehingga didapat 2 dikurangi 2, 0, 0 dikurangi negatif 3, 3 dikurangi 1, 2. Nah, kemudian kita cari panjang perkalian dari vektor AB dengan AC, ya, dengan menggunakan cara seperti ini. Ya, determinan matrik berorder 3 kali 3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dari mana? Ini pertama kita tulis ya, untuk AB-nya ini di sini yang tengah, kemudian AC yang ini kita tulis menjadi baris, kemudian kita tambahkan IJK. Kemudian kita ulang kolom I di sini dengan J di sini. Kemudian kita kalikan ya. Yang pertama dari sini dulu. Nah, I kali 6 kali 2 negatif I kali 6 kali 2 12I. Kemudian J kali negatif 2 kali 0 negatif 0J. Kemudian satu lagi K dikurangi 3 dikali 3 negatif 9 negatif 9K ya. Nah, ini dijumlahkan. Lanjut, sekarang kita kurangkan dengan ya perkalian yang ini yang dari kiri ke kanan ya. Ini K dikali 6 dikali 0 0K, kemudian 1 dikali negatif 2 dikali 3 negatif 6I. Kemudian satu lagi J dikali negatif 3 dikali 2 negatif 6J. Sehingga diperoleh 18I ditambah 6J dikurangi 9K. Ya, 12I dikurangi negatif 6I, jadi 12 ditambah 6, 18. Ini 0J dikurangi negatif 6J, jadi positif 6J. Dan negatif 9K dikurangi 0K, negatif 9K. Tinggal kita cari panjang dari perkalian AB dengan vektor AC. Jadi kita akarkan, kita kuadratkan semuanya, kita jumlahkan. 18 kuadrat 324 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah negatif 9 kuadrat 81, hasilnya 441. Akar dari 441 itu adalah 21. Setengah kali 21 10 setengah, jadi 10 setengah atau 10,5 ya. Jadi hasilnya adalah yang D. Dan jawaban yang benar betul 10 setengah. Baik, kita ke nomor 5. Di sini ada dual dari program linear berikut ini adalah, di sini ada permasalahan program linear ya, dimana ini adalah fungsi tujuannya minimum Z sama dengan negatif 3A dikurangi 4B ditambah 2C. Sedangkan fungsi-fungsi kendalanya negatif A dikurangi 4B ditambah C lebih dari atau sama dengan negatif 4, negatif A dikurangi 2B ditambah C lebih dari atau sama dengan negatif 2, 2A ditambah B dikurangi 4C lebih dari negatif 1. Dan pembatas negatifnya A, B, C lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pada program linear itu ada istilah dualitas, di mana terdapat primal dan dual. Nah, ini yang tertera di dalam soal merupakan primal ya, yang merupakan primal, dan kita akan menentukan dualnya. Nah, kita harus pahami bahwa
untuk membuat dual dari sebuah primal, yang pertama adalah konstanta ruas kanan primal itu akan menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Jadi di sini kan ada konstanta. Nah, ini konstanta ya yang tidak bervariabel. Konstanta ruas kanan dari primal ini kan semua fungsi yang primal gitu ya. Ini koefisien ini kita jadikan fungsi tujuan dual. Nah, karena dual itu bisa dikatakan apa ya? Kebalikan gitu ya, kebalikan. Karena di sininya fungsi tujuannya minimum, maka kita nanti akan ganti fungsi tujuannya dengan maksimum. Z-nya kita ganti karena di PG-nya pilihannya P, kita ganti dengan P. Ya. Nah, ini yang akan kita jadikan fungsi tujuan ya. Jadi max P ya, maksimum fungsi tujuannya P sama dengan yang ini negatif 4, kita ganti A, B, C nya dengan X, Y, Z. Negatif 4X dikurangi 2 dikurangi Z. Jadi dari sini ya. Kemudian semua kolom primal menjadi kendala dual. Ini kolom primal yang pertama ya. Jadi ini kolom primal, kan ini ada A, semua A, ini semua B, semua C, itu kolom kendala yang primal. Dijadikan kendala yang dual. Nah, yang kolom yang ini yang pertama, ini kita jadikan kendala di dual. Kita jadikan baris. Oke. Jadi X, Y, Z ya, A, B, C-nya. Di sini kan negatif 1, jadi di sini negatif X, negatif A, ini negatif 1A, negatif Y, ditambah 2A, tambah 2Z. Nah, karena di sini A lebih dari atau sama dengan, maka kebalikannya adalah kurang dari atau sama dengan. Dan perhatikan lagi di sini koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. Jadi koefisien yang tadinya koefisien fungsi tujuan menjadi konstanta ruas kanan dual. Ya. Jadi ini negatif 3 pindah ke sini. Ini negatif 3, negatif 4, negatif positif 2. Jadi nanti akan menjadi konstanta konstanta ruas kanan dari dual. Untuk yang kedua, kolom kedua, ini kita jadikan baris. Kita jadikan ini X, ini Y, ini Z dengan konstanta di sebelah kanannya negatif 4 gitu ya. Jadi di sininya negatif 4X dikurangi 2Y ditambah Z. Karena di sininya lebih dari, menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini yang akan menjadi konstantanya ya, dari fungsi tujuan ini menjadi koefisien sebelah kanan ruas kanan dual ya. Di sini yang dual. Sekarang kolom yang terakhir di sini kita jadikan baris ya, menjadi fungsi kendala. Ini 1 ya koefisiennya, ini 1, ini negatif 4, 1, 1, negatif 4, jadi X ditambah Y dikurangi 4Z, tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Dan koefisien fungsi tujuan yang terakhir ini 2 pindah menjadi konstanta ruas kanan dual gitu ya. Sementara ini fungsi pembatas negatifnya ya tetap ya, cuma diganti yang tadinya ABC kita ganti dengan X, Y, Z. Jadi mana yang sesuai dengan yang sudah kita tentukan ini, yang sudah kita cari ya, betul. Yang paling tepat adalah yang D ya, sesuai dengan isinya ini, negatif 4X dikurangi 2Y dikurangi Z untuk fungsi tujuannya ya, betul. Kemudian fungsi kendalanya sesuai yang ini dengan isinya. Seperti itu untuk masalah dualitas pada program linear.
Sekarang kita ke nomor 6. Simbol berikut ini digunakan untuk mempresentasikan bentuk aljabar. Nah, seperti ini. Perhatikan masalah di atas. Menurut Brunner, masalah tersebut menggunakan tahap belajar apa? Kita tahu Brunner ini salah satu tokoh dari teori belajar kognitif, dimana menurut beliau tahap belajar kognitif itu, tahap perkembangan kognitif itu ada 3 tahap ya, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau yang ada di sini kita lihat ada gambar-gambar gitu kan, ada gambar-gambar, terus ada simbol-simbol matematik ya kan, ada simbol-simbol bahasa. Untuk yang simbolik itu ada simbol-simbol bahasa, logika, dan matematika. Karena di sini ada 2, ada gambar-gambar dan simbol, maka ini termasuk tahap belajar ikonik dan simbolik. Jawabannya yang A. Baik, kita ke soal nomor 7. Pasangan terurut A, B, C merupakan solusi dari persamaan ini. Maka nilai A ditambah B ditambah C. Nah, kita misalkan ini sebagai matrik A, kemudian X, Y, Z ini sebagai X, dan 158 ini sebagai B. Maka untuk mencari X sama dengan inverse dari matrik A dikalikan dengan matrik B. Jadi si X itu adalah X, Y, Z yang ini ya. Kemudian inverse matrik A. Matrik A-nya ini kita inversekan nanti dikalikan dengan matrik B. Nah, inverse dari matrik A diperoleh dengan rumus 1 per determinan A dikali adjektif dari A. Determinan A kita cari terlebih dahulu, karena ini berorder 3 kali 3, dapat dicari dengan cara seperti ini ya. 1 kali 1 kali 0, 0, negatif 3 kali negatif 1 kali 1, positif 3, 2 kali 3 kali 2, 12, kita jumlahkan, kita kurangkan dengan 2 kali 1 kali 1, 2, kemudian 1 kali negatif 1 kali 2, 2, ditambah negatif 3 kali 3 kali 0, 0. Hasilnya adalah 15. Nah, setelah diperoleh 15 determinannya, maka A inverse-nya adalah 1 per 15 dikali dengan adjektif dari A. Adjektif dari A ini ya dicari dulu, diperoleh 2, 4, 1, negatif 1, negatif 2, 7, 5, negatif 5, 10. Kita kalikan 1 per 15, maka hasilnya ini. Ya, masing-masing 1 per 15 kali 2, 1 per 15 kali negatif 1, gitu, seperti itu. Kemudian setelah didapat inverse dari matrik A, kita kalikan dengan matrik B. Maka diperoleh hasil 2, 3, 4. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4 atau A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Yang diminta di dalam soal adalah jumlah ketiganya. Berarti tinggal kita jumlahkan, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4 sehingga diperoleh 9. Jadi isi nomor 7 adalah E, yaitu 9. Demikian 7 soal pembahasan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe juga. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.